Menyelesaikan skripsi tampaknya menjadi momok yang mengerikan bagi beberapa mahasiswa. Pasalnya skripsi juga menjadi tugas akhir yang harus diselesaikan mahasiswa untuk kelulusan mereka dari kampus. Beban dan tekanan yang dialami selama menempuh kuliah bisa berdampak pada kesehatan mental. Untuk menjaga kesehatan mental mahasiswa, Institut Teknologi 10 November atau ITS, pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos Jalan Mangga Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga akibat permasalahan sidang skripsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar juga. Yang bisa saya bantu? Saya mau bahas ini. Oh, isi data diri dulu ya, Mbak. Siap, Mbak. Kalau selanjutnya bisa ambil di dari mager di bawah buku ya, Mbak. Ini Mbak. Mbak, ini ada klien yang mau seperti suruh tunggu sebentar ya, saya ambilkan. Oh iya Mbak, baik. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Atas nama Mbak Lala, boleh Mbak saya akan ambil ruang sini. Mari Mbak saya akan. Assalamualaikum Mbak. Ini kliennya yang mau berkonsultasi sama. Oh, silakan ya Mbak. Iya. Sisi yang nyaman aja ya. Halo, ini dengan Mbak Lala ya? Iya. Maaf ya, tadi belum saya baru masukin data-data ini. Mbak Lala tadi dari mana? Dari kampus tadi. Habis kampus ke sini sama siapa? Sendiri aja, sendiri. Semester berapa sekarang Mbak? Sekarang semester 4. Oh, masih setengah jalan ya kuliahnya ya, masih semangat-semangatnya nih. Oke, langsung aja ya Mbak Lala ya. Perkenalkan, saya Sofia. Saya di sini sebagai konselor dan lembaga teman bercerita yang nantinya akan membantu Mbak Lala dan mengatasi masalah yang dialami sama Mbak. Jadi teman bercerita ini merupakan lembaga yang menangani masalah yang dialami remaja menuju dewasa awal, yang biasanya itu permasalahannya berupa stres, depresi, anxiety, terus dimulai dengan jurusan, untuk mengatasi rasa tidak percaya diri, seperti itu. Sebelumnya Mbak Lala tahu lembaga ini dari mana? Ada dari internet sama dari teman. Oh, temennya pernah kesini atau gimana? Oh, pernah kesini. Sebelumnya Mbak Lala udah pernah konseling apa belum? Ini sih baru pertama kali. Baru pertama kali. Mohon izin ya Mbak, saya mengenalkan kepada Mbak Lala apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan komunikasi, interaksi, percakapan yang dilakukan oleh konselor dan klien untuk membantu memecahkan masalah yang dialami klien, di mana dalam hal ini saya sebagai konselor dan Mbak Lala sebagai klien. Jadi di sini kami sebagai konselor profesional memiliki kode etik atau sebagai landasan kami, yaitu adalah kode etik kerahasiaan. Jadi di sini kami tidak akan membacakan masalah atau cerita yang sudah Mbak Lala ceritakan kepada saya untuk saya
Untuk kontaknya sendiri, jadi konseling itu berlangsung selama 60 menit ya Mbak, selama 1 kali dalam seminggu. Nanti jika Mbak Lala merasa kurang, bisa menambah sesi di luar jam yang sebelumnya. Baik Mbak Lala, setelah kita membahas mengenai apa itu konseling dan menyepakati kontrak, silakan Mbak Lala untuk menceritakan masalah yang alami. Oke Mas, jadi gini Mas, saya tuh mengalami stres karena banyak tekanan, baik itu dari kuliah maupun dari tempat kerja saya Mas. Dari tempat kuliah saya tuh, saya banyak banget tugasnya, kayak tiap dosen itu masih tugas bisa 5. Terus di tempat kerja saya harus sampai malam kerjanya gitu. Jadi saya merasa saya tuh tertekan gitu, stres. Berarti Mbak Lala ini mengalami stres yang berat dikarenakan faktor 2 itu di perkuliahan dan di pekerjaan. Iya, betul. Untuk istirahatnya sendiri Mbak Lala itu biasanya berapa jam? Saya cuma istirahat 3 jam Mas. Itu biasanya dari tugas-tugas itu beberapa matkul yang diberikan? Banyak sih Mas, ada 6 matkul kayak gitu. Jadi saya ya merasa keberatan, merasa sulit kalau nggak dikerjakan, saya nggak dapat nilai kayak gitu. Oh, berarti Mbaknya tertekan dan takut untuk mengerjakan tugas dari dosen dan takutnya juga tidak diberikan nilai. Iya. Untuk biasanya selama ini menghilangkan stresnya Mbak Lala itu dengan cara apa sih? Saya sendiri lebih suka ini sih Mas, kayak jalan-jalan gitu. Kalau saya punya uang, saya ke pantai kayak gitu. Terus saya juga suka makan manis gitu, buat menghilangkan rasa stres yang berlebih pada diri saya gitu. Tapi namanya juga stres ya Mas, kalau nggak hilang-hilang stres saya malah tambah gitu. Berarti Mbak Lala suka healing gitu ya? Iya. Dan juga makan makanan yang manis seperti coklat. Iksan. Oh iya, tadi kan Mbak Lala udah cerita bahwa Mbak Lala itu mengalami stres karena kerja dari kuliah. Lalu sejak kapan Mbak Lala merasakan tekanan ini? Apakah mulai kuliah dan kerja Mbak Lala langsung merasakan ini atau setelah beberapa waktu? Saya merasa setelah beberapa waktu sih Mbak, ketika saya sudah menjalani kuliah sambil kerja gitu. Kemudian Mbak Lala apakah memiliki teman untuk bercerita? Saya kebetulan cuma satu sih Mbak, teman saya, namanya Mawar. Saya suka cerita ke dia gitu. Tentang apapun itu saya ceritakan ke Mawar gitu. Berarti Mbak Lala ini sangat terbuka ya? Iya, tapi nggak semuanya sih Mbak saya ceritain, karena pasti Mawar itu punya masalah sendiri, jadi hanya beberapa saja. Gitu. Kemudian apakah ada tekanan lain selain yang mau Mbak ceritakan tadi? Ini sih Mbak, kan tadi kan aku cerita kerjaanku sampai malam. Nah di situ teman-temanku sih Mbak di tempat kerja yang kayak selalu nyuruh aku, padahal itu di luar tugas kerjaanku kayak gitu. Jadi kan aku di situ yang paling kecil ya Mbak, terus kayak disuruh-suruh gitu sukanya. Jadi saya kayak merasa tertekan gitu di tempat kerja. Dan saya merasakan bahwa Mbak merasa capek, tertekan, dan gitu. Iya benar banget Mbak, saya capek banget. Dari penjelasannya Mbak tadi kan sudah menjelaskan banyak ya. Jadi Mbak ini sebenarnya memiliki kekuatan yang besar dalam mengatur, bisa membagi waktu antara kuliah yang banyak tugas-tugasnya ditambah bekerja.
Jadi Mbak ini sebenarnya memiliki kekuatan dalam hal membagi waktu itu. Saya juga dulu pernah menangani kasus dari klien saya yang mirip dengan Mbak Lala ini, yaitu dia masih mengalami masalah dengan pembagian waktu antara kuliah yang tugas-tugasnya banyak sama membagi waktu di karena juga dia bekerja. Terus dia bisa melewati masa-masa itu dan dia berhasil. Pasti Mbak Lala kan memiliki kasus yang bersama, pasti juga bisa mengatasi masalah Mbak Lala itu. Ya, saya tuh nggak yakin kalau saya tuh bisa melalui ini semua, soalnya berat gitu loh bagi saya untuk menjalani ini. Saya nggak yakin saya bisa. Mbak Lala ini harus yakin dulu ya, soalnya semua itu butuh proses. Soalnya saya juga dulu pernah mengalami masalah yang sama. Soalnya saya juga waktu kuliah juga disambi kerja. Terus saya mengalami masa-masa di mana saya sulit membagi waktu, di mana tugas banyak, terus ditambah ada kerja juga. Saya mengatasinya dengan melampiaskannya di hobi-hobi saya. Misalnya ketika weekend saya healing ke tempat-tempat yang saya sukai, terus merawat hewan gitu Mbak. Pasti Mbak Lala juga bisa dengan menyalurkan di hari-hari yang kosong dengan menyalurkan hobi-hobi Mbak Lala itu. Tapi tuh kalau habis ngelakuin hobi yang saya suka itu kayak nggak ngurangin beban yang ini saya alami Mas. Jadi kayak sia-sia aja gitu loh. Terus kan ya itu kan jadi kayak nambah, aku harus gimana lagi untuk menghilangkan ini semua. Aku harus apa, aku harus kemana, aku harus ke siapa, aku nggak tahu. Oh gitu ya Mbak Lala. Tapi dengan Mbak Lala ini datang ke tempat konseling ini, ditambah Mbak Lala juga cerita kepada kita tentang masalah-masalah Mbak Lala ini, itu merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Bahkan kan Mbak Lala sekarang sudah sedikit lega kan tentang kayaknya itu datang dengan Mbak Lala dan cerita itu dan sedikit mengurangi beban yang Mbak Lala alami. Nah, jadi kan tadi Mbak Lala sudah bercerita tentang masalah yang dialami Mbak Lala. Nah, di sini saya izin menyimpulkan sesi konseling hari ini. Jadi Mbak Lala itu kan mengalami depresi karena tekanan dari tugas kuliah yang banyak, terus pekerjaan dan lingkungan pertemanan yang toksik. Terus jadi perasaan Mbak Lala ini merasa tertekan gitu ya, karena kan sebagai anak rantau, anak kos juga pastinya cerita banget gitu. Tapi tadi kalau nggak salah Mbak Lala ini punya teman dekat yang namanya Mawar ya, Mawar. Tapi nggak semua masalah diceritakan ke Mawar. Enggak, kan takutnya nanti kan membebani dia kan juga udah punya masalah sendiri juga. Jadi kayak kalau cerita sama orang tua juga takut kan jauh, nanti takutnya di sana juga kepikiran. Ya udah, pendam sendiri. Lama-kelamaan tuh semakin kesini kok pikiran saya tuh semakin kemana-mana, saya semakin stres. Kayak pola makan juga sekarang kan udah nggak teratur. Ya. Nggak apa-apa. Tapi dengan Mbak Lala bercerita ke lembaga teman cerita, seenggaknya udah lega. Terus gimana perasaan Mbak Lala setelah cerita? Ya perasaannya ya agak sedikit plong kan, soalnya juga udah ceritanya udah ada yang dengerin, udah ada yang seenggaknya saya udah tahu gitu loh kalau mau cerita itu kemana. Jadi udah agak plong aja. Nah, di sini saya sedikit menyampaikan saran. Mungkin Mbak Lala bisa menghindari pertemanan toksik yang ada di lingkungan kerja atau mencari teman yang sekiranya membuat Mbak Lala ini nyaman.
Terus Mbak Lala juga bisa membuat jurnal kayak catatan udah ngapain aja sih hari ini, ada kegiatan apa gitu, atau bisa membuat daily activity kayak besok mau ngapain nih gitu. Kayak jadi kan Mbak Lala bisa mengatur waktu, terus kalian bisa membagi waktu mana untuk mengerjakan tugas, terus kerjaan. Nah, tadi kan saya sudah memberikan saran, itu tetap saya kembalikan lagi ke Mbak Lala, nantinya mau gimana nih kira-kira rencana depannya. Ya, seperti yang saya ceritain tadi, Mbak, kayaknya saya mau resign aja dari pekerjaan saya, tapi lebih ingin fokus ke kuliah. Ya mungkin nanti terkait apa ya, biaya ekonominya bisa dipikirkan lagi ya. Yang pasti saya ingin segera keluar dari pekerjaan saya. Untuk keputusan Mbak Lala ini kira-kira sudah tahu belum nih resiko apa sih nantinya yang akan terjadi kalau Mbak Lala mengambil keputusan ini? Ya, yang pasti saya kan kehilangan pekerjaan saya harus cari pekerjaan baru. Kan kalau nggak ada pekerjaan baru, uang saku saya itu berkurang. Kayak gitu sih, Kak. Jadi apapun keputusan yang diambil oleh Mbak Lala, semoga itu menjadi keputusan yang terbaik ya. Tapi juga dengan Mbak Lala keluar dari pekerjaan ini, Mbak Lala bisa lebih fokus untuk kuliahnya. Gitu. Mungkin ini aja ya sebelumnya, atau Mbak Lala masih ada perasaan yang masih belum disampaikan nih kita. Untuk sementara ini cukup ini dulu sih, Mbak. Jadi kalau sisi konseling ini cukup, berarti kita berhentikan di sini ya. Tadi kan saya sudah jelaskan di awal tentang pembayaran. Jadi Mbak Lala di sini bisa langsung melakukan pembayaran di kasir. Ya. Terima kasih ya, Mbak ya. Ya, semoga dengan bercerita di sini Mbak Lala bisa lebih lega dan cepat menemukan solusinya. Terus kemudian Mbak Lala bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Amin. Terima kasih ya, Mbak ya. Ya, sama-sama.